Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sugeng Hidayat. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa tutorial singkat pada perencanaan dalam membuat jadwal observasi di Perumahan Kinerja tahun 2025. Jadi, pertama yang harus kita lakukan, pasti kita semuanya harus login terlebih dahulu pada aplikasi Perumahan Kinerja yang telah kita miliki. Oke. Setelah kita login nanti pada pengelolaan kinerja di akun milik kita masing-masing, yang perlu kita perhatikan adalah indikator saat kita memulai atau memilih pada praktek kinerja di RHK kita pada waktu kita mengajukan perencanaan RHK pada bulan Januari. Jika kita lupa indikator apa yang kita pilih, kita bisa melihat ini sebagai pegawai. Nah, cek praktek kinerja. Di sini di bagian atas ini ada tulisan indikator pilihan aktivitas interaktif. Nah, cek rubrik observasi. Nah, ini rubriknya apa saja? Pertama kita bisa lihat di bagian sini, ya. Kita klik cek rubrik observasi. Oke. Di sini adalah perilaku-perilaku yang dianjurkan untuk kita lakukan dalam pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Ini pada perilaku observasi. Aktivitas interaktif ini berhubungan dengan kualitas pembelajaran. Untuk mengetahui lebih detailnya yang nanti bisa kita ubah atau kita masukkan dalam fitur-fitur pilihan di lembar observasi, perencanaan observasi, ya, jadwalnya. Ini saya anjurkan teman-teman semuanya pilih checklist tiga-tiganya. Nah, oke, kita buka raport pendidikan sekarang. Oke, sekarang kita login ke raport pendidikan lembaga kita masing-masing. Karena ini berhubungan dengan interaktif, berarti kita cari metode pembelajaran yang seperti apa yang dianjurkan oleh raport pendidikan. Oke. Ini saya sudah login ke raport pendidikan lembaga saya, UPT Satuan Pendidikan SDN Negeri 1, di mana di sini semuanya sudah hijau-hijau semuanya. Akan tetapi meskipun hijau pasti ada bagian-bagian sub-subnya yang merah. Nah, interaktif, kita back ke pekerja. Interaktif ini, aktivitas interaktif ini berhubungan dengan kualitas pembelajaran, maka kita harus mencari juga di sini bagian kualitas pembelajaran. Nah, ini di bagian pojok kanan bawah ini sudah ketemu kualitas pembelajaran pada UPT Satuan Pendidikan saya. Itu baik, capaiannya naik 0,35 dari tahun 2023. Akan tapi coba kita klik pelajari akar masalah, karena ini naiknya 0,35 yang paling sedikit. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini pada kualitas pembelajaran baik, naik metode penularannya. Nah, ini inspirasi benahi. Nah, setelah akar masalah di sampingnya ada inspirasi benahi, kita klik. Kita akan dibawa turun ke bawah. Nah, di inspirasi benahi ini ada tiga apa saja yang perlu dilakukan. Inspirasi 1, pelaksanaan pendidikan dan pendidikan mempelajari metode pembelajaran interaktif sebagai bagian dari kualitas pembelajaran. Inspirasi 2, pendidik mengimplementasikan pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses. Saya memilih ini
Nah, saya memilih di ilustrasi yang kedua. Ilustrasi kedua ini saya tulis pada upaya apa saja yang akan saya lakukan untuk mempelajari targetnya. Nah, di sini ada menstimulasi ya, stimulasi proses diskusi dan berpikir kritis. Nah, cara membuat upaya saya adalah membuat materi interaktif yang bisa menstimulus peserta didik berpikir melalui internet dan menggunakan kelas di ruang GTK serta ruang murid. Nah, ini adalah interaktif aplikasi yang mungkin baru kita kenal, bisa kita cari pada internet. Itu ada rumah belajar, ada sumber belajar lain-lainnya di internet, itu banyak sekali. Itu bisa kita ambil dan kita jadikan pada pembelajaran, metode pembelajaran yang interaktif ke anak-anak. Nah, di sini juga belum pendidik mengimplementasikan. Nah, ini bisa kita salin juga, klik Y. Nah, kita tambahkan di bagian sini. Nah, sehingga saya sebagai pendidik tambahi bisa sebagai pendidik pengetahuan tentang metode pembelajaran interaktif. Nah, ini kita potong aja, tidak semuanya. Kalau dikopas semuanya juga bisa. Ini kita tutup di sini. Oke. Kita ambil salah satu jadwal sini, saya memakai pada 24 April nanti 2025 karena di bulan Maret jelasnya itu sudah bertemu bulan puasa, dan di bulan Januari April juga sudah ada Idul Fitri, sehingga proses observasi saya kehendakkan pada bulan Maret tanggal 20, pada bulan April maksud saya, tanggal 24 April 2025. Nah, di bagian sini tidak ada permintaan unggah dokumen. Nah, perbedaannya di bulan Februari awal kemarin unggah dokumen masih sama, masih ada bertulisan opsional, tapi di minggu terakhir ini, pertengahan ini, di bulan Februari ini, unggah dokumen sudah tidak adakan. Nah, sesuai dengan tutorial yang pernah saya dapatkan saat saya berada di Makassar kemarin. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, lakukan apa saja yang diminta oleh fitur-fitur atau aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi misalnya teman saya kemarin ada, saya tidak ada masalah, tidak apa-apa. Karena di Pemerintah Kerja 2025 itu tidak perlu unggah dokumen. Dan aspek pendekatan pada kinerja di PKN itu aspeknya kualitatif, ya, kualitatif, bukan kuantitatif pada guru, ASN guru. Kalau pada ASN sebagai pejabat nilai pada kepala sekolah itu masih aspek pendekatan kuantitatif. Oke, selanjutnya baru kita kumpulkan langsung. Kita kumpulkan dan kita melaksanakan pembelajaran pada kelas kita masing-masing tanpa kita dilibeti mengenai administrasi. Ingat ya, tanpa kita diberikan mengenai administrasi. Kita hanya diminta untuk menunjukkan dalam itu jika kepala sekolah kita minta, ya, mana modul ajar yang disiapkan ini Pak sudah siap seperti itu saja. Terima kasih dari saya. Selamat untuk bertugas mencerdaskan peserta didik kita. Semangat untuk guru-guru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.